Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashid. Saya di sini ingin menjelaskan tentang eh, menentukan jenis pondasi pada tiap jenis tanah yang berbeda. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai ke materi, kita perlu kenapa sih kita harus tahu gitu jenis pondasi yang akan kita pakai pada tiap jenis tanah yang berbeda. Nah, kita perlu tahu bahwa kalau misalkan kita ingin bangun rumah atau kita ingin membangun suatu gedung atau bangunan yang tinggi, kita tuh harus tahu jenis pondasi yang akan kita pakai itu apa, akan kita gunakan itu apa, karena tidak semua bangunan itu bisa memakai sembarangan jenis pondasi. Seperti misalkan kalau misalnya kita membangun rumah-rumah sederhana gitu, yang ukurannya terbilang kecil, dia ada jenis pondasinya. Lalu untuk bangunan gedung bertingkat bertingkat tinggi seperti Burj Khalifa, nah itu ada juga jenis pondasi yang dipakai itu nggak sembarangan. Nah, kenapa sih kita harus memperhatikan jenis pondasi itu? Karena jenis pondasi itu adalah tempat di mana bangunan itu berdiri. Pondasi itu berfungsi untuk menopang bangunan atau gedung yang ada di atasnya. Nah, fungsinya itu tujuannya itu adalah agar tidak terjadinya penurunan atau elevasi atau mungkin bisa terjadi namanya kerobohan gedung itu sangat berbahaya ya. Nah, jangan sampai kita tuh salah menentukan jenis fondasi untuk bangunan yang akan kita bangun. Nah, perlunya kita di sini belajar tentang fondasi-fondasi yang akan kita pelajari pada tiap jenis tanah yang berbeda. Oke, kita lanjut ke materinya aja. Nah, yang pertama itu apa sih arti dari fondasi itu sendiri? Nah, kita bisa lihat fondasi itu adalah suatu bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai penopang bangunan dan meneruskan beban bangunan atas atau yang disebut dengan upper structure. Jadi beban yang ada di atas tanah itu, yang ada di atas fondasi itu, ke lapisan tanah yang cukup kuat daya dukungnya. Nah, jadi dia tuh sebagai penopang bangunan yang tadi sudah Bapak bilang ya. Nah, fondasi ini pun dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada fondasi dangkal, lalu ada pondasi dalam. Pondasi dangkal disebut shallow foundation, bukan lagu shallow ya. Nah, yang kedua ada pondasi dalam atau deep foundation. Nah, untuk pondasi dangkal itu apa aja? Nah, untuk pondasi dangkalnya itu pun terdiri lagi dari menjadi beberapa jenis pondasi lain. Nah, tipe-tipe pondasi lain. Nah, untuk yang pondasi dangkal itu ada pondasi menerus atau continuous foundation, lalu ada pondasi telapak, ada foot atau disebut foot plate, ada pondasi rakit atau rough foundation, lalu ada pondasi cakar ayam. Nah, biasanya kalau kita tuh ngomong ceker ayam, tapi ini untuk pondasi bukan buat seblak. Nah, lalu ada pondasi sarang laba-laba. Nah, ini ada dua pondasi ini yang namanya kayak nama makanan gitu, caker ayam sama sarang laba-laba, kue cubit itu. Oke, lanjut untuk pondasi yang berikutnya, jenis pondasi kedua tadi, pondasi dalam atau deep foundation. Itu terbagi tiga, menjadi tiga tipe pondasi. Yang pertama ada pondasi sumuran, lalu ada pondasi tiang, lalu ada pondasi kaisor. Nah, pondasi menus itu biasanya tersusun dari batu kali, digunakan pada rumah tinggal atau gedung bertingkat ringan. Ini jadi pondasi ini biasanya digunakan untuk bangunan rumah-rumah sederhana lah. Lalu pondasi ini tuh mendukung bangunan secara langsung pada lapisan tanah yang mempunyai daya dukung yang cukup baik. Nah, diletakkan pada kedalaman 0,5 sampai 2,5 meter dari permukaan tanah ke bawah. Jadi fondasi menerus ini atau continuous foundation ini dia digunakan untuk jenis tanah yang daya dukungnya cukup baik dan digunakan untuk bangunan yang terbilang tidak besar seperti rumah-rumah sederhana. Lalu yang kedua ada fondasi footplate. Biasanya fondasi ini tuh digunakan pada rumah tinggal atau gedung bertingkat ringan, sama seperti fondasi menerus tadi. Nah, dia tuh fondasi ini mendukung bangunan secara langsung pada lapisan tanah
yang mempunyai daya dukung cukup baik. Bedanya di sini, pondasi telapak footplate dengan pondasi tadi, pondasi menerus atau continuous foundation. Nah, ini diletakkan pada kedalaman 0,6 sampai 3 meter dari permukaan tanah ke bawah. Nah, jadi dia lebih dalam gitu naruh pondasinya kalau untuk pondasi footplate. Nah, oke, lanjut ke jenis pondasi, ke tipe pondasi berikutnya. Pondasi ketiga pada jenis pondasi dangkal. Nah, itu ada pondasi rakit atau yang biasa disebut rough foundation. Nah, dia ini merupakan sebuah plat beton yang tebal yang ukurannya itu 0,75 sampai 202 meter. Nah, biasa digunakan untuk menopang tangki-tangki penyimpanan, ruang peralatan industri yang berada di atas tanah lunak. Nah, pondasi dibuat mengapung di mana berat tanah yang digali sama dengan berat bangunan. Nah, kalau untuk pondasi rakit ini, dia digunakan untuk jenis tanah yang terbilang lunak. Beda ya sama tadi footplate dengan continuous foundation. Berikutnya, pondasi ceker ayam. Pondasi ceker ayam ini penemunya ini Profesor Dr. Insinyur Sudijatmo. Beliau itu menemukan pondasi ceker ayam ini dan mengemukakan bahwa pondasi ceker ayam ini terbuat dari beton K225 atau K300 tebal 10 sampai 15 cm. Nah, di bawah plat itu nanti dipasang pipa-pipa beton berdiameter 1,2 sampai 1,5 meter dengan tebal 8 sampai 10 cm yang dihubungkan secara monolit. Nah, jarak antara as dengan as pipa itu sepanjang 2,5 meter. Nah, untuk kedalaman pipanya sendiri itu 1,5 sampai 3,5 meter. Nah, biasanya itu digunakan pada tanah dengan daya dukung 1,5 sampai 3,5 ton per meter persegi. Nah, itu berat juga ya, udah sampai ton tuh. Jadi pondasi ceker ayam ini digunakan untuk jenis tanah yang daya dukungnya itu mampu menopang beban di atasnya dari kisaran 1,5 sampai 3,5 ton per meter perseginya. Lalu untuk pondasi berikutnya ada pondasi sarang laba-laba. Nah, ini ditemukan oleh Insinyur Yantori dan juga Insinyur Sugipto pada tahun 1975 dan dipatenkan pada tahun 1976, setahun berikutnya. Nah, pondasi sarang laba-laba ini cocok banget digunakan untuk bangunan yang berada di atas tanah yang lunak tuh dengan ketinggian 2 sampai 10 lantai. Nah, kalau 20 lantai bisa nggak tuh? Nah, kalau 20 lantai tadi kita menggunakan yang namanya pondasi ceket ayam. Nah, kalau untuk pondasi sarang laba-laba ini dia direkomendasikan dengan ketinggian lantai itu 2 sampai 10 lantai. Nah, terdiri dari plat beton dengan mutu K225 yang di bawahnya itu dikakukan oleh rip-rip tegak dan tipis dan juga relatif. Nah, tingginya itu sekitar 50 sampai 150 cm lah. 0 sampai 1,5 meter. Nah, jadi yang berikutnya itu ada yang namanya pondasi sumuran atau ini pondasi sumuran ini jenis pondasi yang kedua yaitu jenis pondasi dalam atau deep foundation. Nah, pondasi sumuran ini adalah suatu bentuk peralihan antara pondasi dangkal dan juga pondasi tiang. Digunakan ini apabila tanah dasarnya itu terletak pada kedalaman yang relatif dalam. Nah, jenis pondasi dalam ini tuh yang dicor di tempat dengan menggunakan komponen beton dan batu belah sebagai pengisinya. Nah, ini bisa kita lihat contoh pondasi sumuran ya. Nah, lalu berikutnya untuk tipe pada jenis pondasi dalam berikutnya itu adalah pondasi tiang pancang. Dalam dunia konstruksi itu, pondasi tiang pancang atau biasa dengan pile. Nah, ini adalah bagian dari struktur yang digunakan untuk menerima atau mentransfer, menyalurkan beban dari struktur atas ke tanah penunjang yang terletak pada kedalaman tertentu. Nah, jadi pondasi tiang pancang ini digunakan untuk menyalurkan beban dari bangunan atas ke dalam tanah. Nah, biasanya digunakan pada tanah-tanah dengan kondisi yang lumayan baik daya dukung tanahnya. Si Kaison ini
merupakan pondasi yang berfungsi sebagai penopang atau penumpu suatu konstruksi atau beban yang atasnya agar konstruksi tersebut posisi tetap stabil dan tidak mengalami kerusakan. Nah, kondisi kaisson ini dibuat dari bahan beton dengan konstruksi tulangan yang ada di dalam. Kalau dipikir-pikir rata-rata fondasi ini terbuat dari beton ya. Iya, betul. Fondasi ini rata-rata terbuat dari beton. Kenapa? Kenapa dari beton? Karena kalau misalnya fondasi ini menggunakan besi atau baja, dia akan mengalami karat. Nah, karatnya itulah yang berbahaya untuk daya dukung penopangnya, daya menopangnya ini akan berkurang karena kalau karat lama-lama besi itu pun bisa rusak. Nah, kenapa menggunakan beton? Karena beton ini selain daripada mudah untuk dibuat, dia pun memiliki daya dukung untuk menopangnya itu kuat dan tidak mudah rusak, tidak mudah rusak karena umur ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kayu, kayaknya nggak mungkin sih. Nah, kenapa kita menggunakan beton juga? Nah, jadi gimana? Sudah paham belum soal pondasi, jenis-jenis pondasi pada tiap tanah yang berbeda? Nih, anak-anak eh, kemampuan berpikir dan menghafal untuk anak-anak ya, murid-murid sekalian. Nah, jadi kalau jika tidak ada pertanyaan yang ditanyakan, Bapak tutup presentasinya. Setelah ini kita mengerjakan latihan.